ilmu terbiar dan keguruan yang menjadi kota Palembang. Dan di sini saya ingin membahas mengenai teori belajar. Nah, jadi yang pertama yaitu pengertian belajar, di mana belajar adalah proses perubahan perilaku yang cenderung permanen, di mana sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Beberapa para ahli, yang pertama yaitu menurut Morgan, di mana belajar adalah perubahan perilaku yang dapat menetap sebagai akibat dari pengalaman. Selanjutnya, menurut Hilgard dan Brown mengatakan bahwa belajar adalah proses memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar bukan sekedar mengingat, tetapi memahami, menerapkan, dan perubahan sikap maupun perilaku. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu pengertian teori belajar, di mana teori belajar adalah serangkaian prinsip atau konsep yang menjelaskan bagaimana seseorang belajar, yaitu bagaimana informasi diterima, diolah, dan menghasilkan perubahan perilaku atau pengetahuan. Aduan teori belajar yaitu yang pertama menjelaskan proses terjadinya belajar. Yang kedua yaitu menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Yang terakhir, yang ketiga yaitu menjadi dasar dalam metode pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yaitu macam-macam teori belajar atau teori psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, di mana teori ini menekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, di mana belajar terjadi melalui stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan ujian pada siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar, dan dengan itu siswa tersebut menjadi termotivasi untuk terus belajar. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, teori kognitivisme, yaitu proses berpikir dan pemahaman internal, di mana prinsip utamanya yaitu belajar adalah proses aktif mengelola informasi, bukan hanya reaksi terhadap stimulus. Nah, di mana pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan pemahaman. Siswa harus memahami makna, bukan sekedar menghafal. Contohnya yaitu siswa memahami konsep gaya gravitasi dengan eksperimen menjatuhkan benda, bukan hanya menghafal rumus. Yang ketiga yaitu teori humanistik, di mana pengembangan potensi dan aktualisasi diri individu. Dengan belajar bermakna harus melibatkan aspek emosi, motivasi, dan kebutuhan pribadi, di mana guru berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran berpusat pada siswa dengan tujuan utama pertumbuhan pribadi dan kemandirian. Contohnya yaitu guru menciptakan suasana belajar yang aman dan mendukung agar siswa percaya diri mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori konstruktivisme, di mana pembentukan pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman pribadi. Nah, siswa membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman. Contohnya yaitu siswa bekerja dalam kelompok untuk menemukan solusi suatu masalah nyata di masyarakat. Nah, ada pun kesimpulannya yaitu di mana teori belajar membantu guru dan calon pendidik dalam memahami bagaimana peserta didik belajar, sehingga dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat. Nah, di mana tidak ada teori belajar yang paling benar. Semua teori saling melengkapi,
tergantung pada konteks, tujuan, dan karakter peserta didik. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya mengenai teori belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.